Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan ayat 46. Orang itu menjual miliknya dan membeli mutiara itu. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang hendak disampaikan Tuhan Yesus melalui kedua perumpamaan dalam Injil hari ini? Kedua tokoh ini mengalami suatu penemuan yang begitu menggugah hati mereka, sehingga tanpa ragu mereka menyerahkan segalanya untuk memperoleh apa yang mereka temukan. Ini bukan sekedar tindakan ekonomis atau pertimbangan untung rugi. Ini adalah respon penuh sukacita dari hati yang telah disentuh oleh sesuatu yang lebih mulia dari segala yang dimiliki. Harta dan mutiara itu melambangkan kerajaan Allah. Kabar gembira bahwa Allah meraja dalam hidup kita bukanlah sekedar ajaran atau doktrin, tetapi suatu pengalaman personal yang mengubah cara kita melihat segala sesuatu. Ketika seseorang sungguh mengalami kasih dan kehadiran Allah, maka dunia dan segala isinya tidak lagi memiliki daya pikat yang sama. Orang itu rela meninggalkan segalanya demi hidup bersama Tuhan, bukan karena terpaksa, melainkan karena hatinya sudah terpikat oleh sesuatu yang jauh lebih agung. Namun perlu disadari bahwa dalam kenyataannya tidak semua orang langsung mengenali nilai dari kerajaan Allah itu. Seringkali kita justru melewatkannya karena sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Kadang kita terlalu takut untuk melepaskan kenyamanan-kenyamanan kita, sehingga kita tidak berani mengambil langkah radikal seperti yang dilakukan oleh dua tokoh dalam perumpamaan tadi. Pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, apakah kita sungguh telah menemukan harta dan mutiara itu dalam hidup kita? Apakah kita mengenali kehadiran Allah dalam hidup kita sebagai sesuatu yang layak untuk diperjuangkan, bahkan dengan mengorbankan segala hal lain? Ataukah kita masih setengah hati, takut kehilangan apa yang kita miliki sekarang? Marilah kita mohon agar mata hati kita dibuka, agar kita pun mampu melihat dan mengenali kehadiran Allah yang seringkali tersembunyi dalam keseharian hidup kita. Semoga kita diberi keberanian untuk memilih Tuhan Yesus sebagai satu-satunya harta
dan kekayaan kita yang sejati. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, teguhkanlah langkah kami untuk semakin mengarahkan hati padamu, dan mampukan kami menjadikan Engkau satu-satunya harta yang layak kami cari dan perjuangkan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.